Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah cerita terkait bagaimana Yusuf akhirnya masuk dalam penjara. Kemudian bagaimana istri Al-Aziz beserta para perempuan-perempuan itu setelah Yusuf dimasukkan dalam penjara. Tentunya butuh waktu untuk mengetahui keadaan istri Al-Aziz beserta perempuan-perempuan tersebut. Akan tetapi pada kesempatan ini kita lihat bagaimana ketika Yusuf berada di dalam penjara. Dan dikatakan pula ketika Yusuf masuk dalam penjara, Yusuf sudah sebagai seorang nabi. Sehingga ketika Yusuf di penjara, bersama Yusuf juga masuk dalam penjara dua orang pelayan raja. Kemudian pelayan raja ini menjadi teman Yusuf di dalam penjara. Pada satu waktu, pelayan raja ini keduanya bercerita kepada Yusuf alaihissalam. Apa kata dua pemuda tersebut? Yang satu bicara kepada Yusuf, "Wahai temanku dalam penjara, aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang satunya lagi, dia pun bertanya pula kepada Yusuf, "Wahai temanku dalam penjara, aku juga bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, dan kemudian sebagian roti itu dimakan oleh burung-burung. Sampaikan kepada kami terkait takwil mimpi itu ataupun ta'bir mimpi itu." Ketika Yusuf belum menyampaikan takbir mimpi itu, Yusuf bercerita kepada mereka terkait dengan akidah, keesaan Allah, ketauhidan. Di dalam penjara itu, Yusuf berlaku sebagai orang yang sangat baik, dan memang beliau mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yusuf di dalam penjara itu gemar menolong orang, selalu memberikan nasihat. Dan pada saat itu pun beliau memberikan nasihat ataupun mengajak kepada dua pemuda ini tentang ketauhidan. Dan Yusuf memberitahu kepada mereka bahwa Yusuf bukan penyembah berhala, bukan penyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Yusuf mengatakan kepada mereka bahwa Yusuf mengikuti apa yang disembah oleh ayah dan kakeknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam sebagai ayah dari Yusuf, Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan kakek dari Nabi Yusuf alaihissalam, dan kakek dari ayahnya Yakub yaitu bernama Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Maka Yusuf bercerita bahwa yang disembah oleh ayah dan kakek-kakeknya tersebut adalah millata Ibrahim Hanifah, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yusuf menyampaikan tentang ketauhidan kepada kedua orang pemuda ini, karena Yusuf mempunyai firasat bahwa kedua orang pemuda ini mau diajak untuk berbuat kebaikan, mau diajak menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan Yusuf bahwa dua pemuda ini adalah dua orang yang baik, maka Yusuf menyampaikan risalah kenabiannya kepada dua pemuda itu. Bahkan Yusuf bercerita kepada mereka dalam rangka tentang kenabiannya diperlihatkan kepada kedua pemuda tersebut. Dengan cara apa? Yusuf sampaikan kepada keduanya, ketika Anda akan diberi makan, sebelum makanan itu sampai kepada Anda berdua,
Aku sudah mengetahui makanan apa yang akan disampaikan kepada kalian berdua, makanan apa yang akan dihidangkan dan dimakan oleh kalian berdua. Sebelum makanan itu sampai kepada kamu berdua, kepada kalian berdua, aku sudah mengetahui jenis makanan itu apa. Kedua pemuda ini mendengar cerita Yusuf alaihissalam begitu bersemangat. Waduh, baru ada orang seperti ini yang mengetahui makanan kita yang akan diberikan kepada kita. Sebelum makanan itu sampai kepada kita, pemuda ini sudah mengetahui jenis dari makanan itu sendiri. Ini dalam rangka bahwa Yusuf ingin memberitahu kepada mereka Allah bersamanya. Yusuf sudah dikasih mukjizat oleh Allah. Yusuf sudah dikasih ilmu oleh Allah. Yusuf sudah merupakan nabi pada saat itu. Lalu kemudian setelah Yusuf bercerita terkait ketauhidan, mengajak untuk menyembah Allah, maka Yusuf pun dengan santai menjelaskan takwil mimpi yang telah disampaikan oleh kedua pemuda tersebut. Apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada kedua pemuda itu? Beliau dengan santai, dengan ngobrol, beliau sampaikan, wahai Anda yang memeras anggur, bahwa Anda akan kembali kepada raja, dan setelah Anda kembali kepada raja, Anda tetap akan melayani raja seperti sebagaimana sedia kala. Yusuf tidak memberikan rasa khawatir kepada yang satunya. Beliau tidak serta-merta, dan kamu yang membawa roti di atas kepala, tidak langsung seperti itu. Akan tetapi Yusuf bagaimana beliau menjaga jangan sampai yang membawa roti di atas kepala ini bersedih. Apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada yang membawa roti itu? Setelah Yusuf sampaikan kepada yang membawa anggur bahwa dia akan kembali kepada raja dan melayani raja, maka dia sampaikan kepada pemuda yang membawa roti tersebut dengan tidak langsung menyebutkan namanya dan siapa Anda, tidak langsung seperti itu. Akan tetapi dengan bahasa kiasan, dengan kalimat adapun yang lainnya. Adapun yang lainnya tentunya di situ tidak ada orang lain kecuali pemuda itu berdua. Tetapi sangat santun dan menjaga perasaan temannya yang satu ini, Yusuf bicaranya adapun yang lainnya dia akan disalib dan kepalanya dimakan burung. Sebagian kepalanya dipatokin burung. Bahkan ada satu cerita bahwa kedua pemuda ini sebetulnya tidak bermimpi, tetapi mereka memang sengaja diutus oleh Al-Aziz. Tujuannya apa? Ingin mengetahui terkait kepiawaiannya Yusuf, akhlaknya Yusuf, kepintarannya Yusuf, sehingga mereka diutus ke dalam penjara tersebut untuk mengetahui sepak terjang dan langkah-langkah Yusuf yang ada di dalam penjara tersebut. Namun demikian mereka menyampaikan tentang mimpi mereka, dan oleh Yusuf disampaikan takbir mimpi tersebut. Dalam satu riwayat disampaikan yang tadinya mimpi itu belum menjadi kenyataan, ketika dia sudah ditakwilkan, sudah ditakbirkan oleh ahlinya, oleh orang yang pintar, maka mimpi tersebut akan menjadi kenyataan. Disampaikan oleh Yusuf kepada dua pemuda ini bahwa yang satu akan selamat dan yang satu akan disalib, dan kemudian dia akan dipatuk oleh burung-burung mematuki kepalanya. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu setelah itu Yusuf sudah banyak cerita kepada dua sahabatnya di dalam penjara ini, maka Yusuf pun berpesan kepada satu di antaranya yang sudah dipastikan akan selamat. Apa kata Yusuf? Wahai sahabatku, Anda akan keluar dari penjara ini dengan selamat, dan Anda akan melayani raja seperti sedia kala.
Karena itu, tolong ya, sampaikan salam saya kepada raja. Ini pesan Yusuf. Yusuf berpesan kepada pemuda yang akan keluar ini, sampaikan kepada raja. Kalau istilah kita, tolong dipromosikan saya kepada raja. Saya kan nggak salah, tetapi saya sudah lama berada di penjara. Karena saya udah lama berada di penjara, tentunya jenuh dong ada di penjara, kurang lebih seperti itu. Karena itu, kemampuan saya ini tolong disampaikan kepada raja. Semoga aja dengan Anda menyampaikan kemampuan saya ini kepada raja, raja akan punya kebijaksanaan untuk mengeluarkan saya dari penjara, kurang lebih seperti itu. Inilah yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam kepada pemuda yang bermimpi memeras anggur, dan dia memang dinyatakan selamat dan terbebas dari hukuman di penjara itu. Sahabat yang dirahmati Allah, lagi-lagi yang namanya syaitan, ketika dia sudah keluar dari penjara dan dia sudah masuk ke dalam kerajaan, melayani raja kembali, apa yang terjadi? Dia sudah senang dan tenang masuk dalam kerajaan, kembali kepada pekerjaannya semula, tapi rupanya dia terlena. Rupanya dia lupa akan pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Syaitan lagi-lagi membuat si pemuda yang memberikan minuman raja ini lupa akan pesan Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf sedemikian mintanya untuk disampaikan salam kepada raja, untuk dipromosikan kepada raja, akan tetapi oleh pemuda ini tidak disampaikan. Karena apa? Karena syaitan telah melupakannya. Lama waktu berjalan sehingga Yusuf dalam penjara itu sampai dikatakan bid'ah sinin. Dalam arti bid'ah sinin ini, Yusuf disebut dalam penjara itu ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Kenapa sampai 9 tahun? Karena pelayan yang tadi selamat itu diamanatin oleh Yusuf kelupaan. Dia tenang aja hidup dalam istana bersama raja. Dia tidak ingat bahwa dia ditakwilkan oleh Yusuf, dan Yusuf berpesan. Yusuf dalam penjara ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Kalau dari gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah, Yusuf ini kurang lebih tinggal di dalam penjara itu selama 9 tahun. Kenapa demikian? Karena begitu lamanya dan begitu melelahkannya. Sampailah pada suatu waktu raja ini bermimpi. Apa yang dimimpikan oleh raja? Raja bermimpi bahwa si raja ini bermimpi ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Ada 7 gandum yang subur-subur dan ada 7 gandum yang kering-kering. Raja ini minta kepada para orang-orang pintar yang ada di kerajaan, para penasehat yang ada di kerajaan tersebut, minta untuk ditakwilkan mimpi tersebut. Wahai para penasehatku, wahai orang-orang pintar yang ada di sisiku, aku bermimpi ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Kemudian ada 7 bulir gandum yang subur dan ada 7 bulir gandum yang kering-kering. Coba takwilkan mimpiku ini. Setelah raja tersebut minta ditakwilkan mimpi itu kepada para penasehatnya, kepada para tabibnya, kepada para orang-orang pintar yang ada di sekelilingnya, lalu apa yang terjadi? Mereka bicara kepada raja, wahai raja, itu hanya bunga tidur saja. Itu bukan mimpi yang benar. Itu cuma mimpi biasa-biasa aja, tidak punya arti apapun.
Mungkin ini hanya merupakan bunga tidur saja, tidak akan terjadi apapun, dan kami sama sekali tidak melihat apapun dari mimpi itu. Si raja merasa penasaran, apa iya mimpi yang begitu jelas kok tidak bisa ditakwilkan? Dalam kebingungan raja tersebut, tiba-tiba si pemberi hidangan minuman ini yang selamat dari penjara tadi, dia teringat dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan ia ingat semua apa yang diamanatin oleh Yusuf kepadanya untuk disampaikan kepada raja. Wahai raja, aku bisa mentakwilkan mimpi itu, kata si pemuda yang memberikan minuman raja ini. Raja tentunya luar biasa terkejutnya. Kalau kata istilah kita zaman sekarang, serius Anda mengetahui takwil mimpi itu? Betul wahai raja, tapi dengan catatan utus aku kepada seseorang yang bisa memberikan takwil mimpi ini. Maka akhirnya karena raja memang sangat percaya kepada pelayannya ini, maka raja pun memberikan izin kepada si pelayan tersebut untuk mengunjungi Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di penjara. Kemudian si pelayan ini datang kepada Nabi Yusuf. Apa kata pelayan itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, aku datang ke sini dengan membawa kabar. Kabar apa itu? Rajaku bermimpi. Apa mimpinya? Bahwa beliau melihat ada 7 ekor sapi yang subur-subur, sapi yang gemuk-gemuk, kemudian dimakan oleh sapi yang kurus-kurus. Begitu juga ada 7 bulir gandum yang subur-subur dengan ada 7 bulir gandum yang kering-kering. Sampaikan kepadaku takwil mimpinya, supaya aku bisa kembali kepada mereka dan mereka dapat mengetahui takwil mimpi itu. Sahabat yang dirahmati Allah, pemuda tersebut datang kepada Yusuf bukan untuk mengeluarkan Yusuf, bukan menyampaikan amanah yang telah disampaikan oleh Yusuf kepada raja tersebut. Akan tetapi dia datang hanya untuk bertanya dan kembali bertanya terkait dengan mimpi. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Ketika si pemuda itu bertanya kepada Yusuf alaihissalam, apakah serta-merta Yusuf itu marah kepada pemuda itu? Apakah serta-merta Yusuf ini marah kepada temannya yang telah keluar dari penjara ini dengan selamat karena tidak menyampaikan amanahnya kepada raja? Apakah kemudian Yusuf ini serta-merta tidak mau mentakwilkan dan tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan pelayan itu, yang memang dulunya mereka adalah teman Yusuf berada di penjara dan Yusuf mengamanahkan kepadanya untuk disampaikan kepada raja supaya Yusuf pun dikeluarkan dari penjara itu? Apakah kemudian Yusuf marah sekali ketika melihat pelayan itu kembali lagi kepada dirinya, bukan untuk menyelamatkannya tetapi hanya untuk minta keterangan dari Yusuf alaihissalam? Sahabat yang dirahmati Allah, sebetulnya seperti apa sih akhlaknya Yusuf alaihissalam? Apakah dia serta-merta akan menjawab dan menjelaskan apa yang diminta oleh pelayan raja tersebut? Untuk itu kita nantikan bersama kisah Yusuf selanjutnya pada episode-episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.